Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam subscriber DMM channel setia dimanapun kalian berada. Nah, pada malam ini kita akan full lembur ya, karena besok harus keluar motornya. Nah, di situ ada motor Blitz ya. Kita lembur, kita selesaikan malam ini. Kemudian ada Scoopy, ada Trail, Jupiter dan juga ada Vario. Nah, yang akan kita lembur hari ini adalah 1, 2, 3 ya. Untuk Vario besok kita kerjakan siang-siang saja ya, biar nyantai. Dan di sini masalahnya motornya mogok ya. Kadang dibuat jalan ya. Ini adalah Scoopy ESP atau Scoopy yang pakai double starter halus. Nah ya. Di sini trouble-nya yaitu motornya awalnya berbed. Bahkan sampai mati. Tek. Nah, kalau sudah mati dia akan timbul kedipan seperti ini. Nah, lampu kuningnya ini mendelik-mendelik ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca yaitu kedipan pada motor sensor injeksi, yaitu terutama untuk Honda ya. Nah, bila mana motor injeksi ini mengalami masalah, maka dia akan memberitahu sinyal kepada konsumennya atau kepada pengendaranya, yaitu sebuah kode kedip-kedip seperti ini. Nah, di sini kebetulan kodenya yaitu 52 ya. Kita coba baca, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ya. Jadi mengartikan 5 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Itu adalah kodenya 52 yang berkode yaitu menuju ke sensor CKP ya. Nah, apa sensor CKP itu? Kalian bisa browsing sendiri, sensor CKP Honda gitu ya. Kalian baca-baca sendiri. Yang tentunya itu adalah bagian yang membaca sudut crankshaft ya. Sudut crankshaft ataupun maupun pengapian itu semuanya ada di situ. Dia ada di sensor yang berkaki 4 ya. Nah, itu. Nah, sekarang permasalahannya kita tanpa scanner ya Mas ya. Kita real tanpa scanner dan ini masih belum saya bongkar ya. Nah, kita langsung saja menuju titik-titik yang sering bermasalah. Nah, oke, ini kita matikan dulu biar tidak tekor. Nah, saya sedikit cerita dari pengalaman bengkel kaki 5 seperti kita ya, atau bengkel embongan. Nah, itu yang sering-sering bermasalah yaitu ada di bagian magnetnya yang menggumpal debu ya. Yang sering saya ketahui itu adalah menggumpal debu dikarenakan seal bagian kanan krek as itu rembes ya, sehingga debu menjadi basah dan menggumpal menjumbal di situ, sehingga pembacaan sensor CKP ini karena dampak gitu ya. Kalau sensor CKP itu terkena debu sehingga tidak maksimal. Maka dari itu yang dikirimkan ke ECU atau ke ECM dia akan kurang maksimal dan hasilnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kerusakan pada bagian pengkabelan. Nah, ini yang paling sering saya temui untuk nomor 2 yaitu adalah di bagian kabelnya ya. Di bagian kabelnya itu mengalami masalah. 1, putus di dalam bagian tembaganya, kemudian bagian kabelnya itu adalah bersenggolan dengan bodi ya. Bersenggolan dengan bodi sehingga akan menyebabkan pembacaan sensor CKP error ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada si sensor itu sendiri sudah mengalami kerusakan ya. Kalau kita cek pakai alatnya tes apa namanya ya, tester CKP itu ya. Saya punya kemarin. Saya lupa saya taruh mana ya. Nah, itu mungkin ada di atas sana. Nah, gitu. Di bagian sensor CKP-nya itu sendiri yang rusak ya Mas ya. Nah, sekarang kita akan langsung eksekusi. Yang paling sering itu adalah yang paling mudah dulu ya. Kita tuju yang paling mudah dulu. Nah, ini akan kita bongkar dulu. Nah, prediksi saya ya. Nah, prediksi saya itu pada bagian kabelnya. Masalahnya di sini ya Mas ya. Kalau sensor CKP itu yang terkena debu itu ya, biasanya double starter tidak bisa, cuma berbunyi cetik gitu saja. Jadi magnet itu muternya nggak gitu ya, nggak langsung los.
cuma agak berat, cetik-cetik gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bagian pengkabelan ya, ini biasanya kadang normal, kadang tidak ya. Nah, ini real ya. Ini menurut pengalaman versi bengkel Embongan ya. Nah, ini kita coba kunci kontak, kita coba starter, apakah bisa? Ya, bisa ya. Ternyata bisa. Nah, dan di sini tidak timbul sensor CKP Mas ya. Tidak timbul sensor lampu milnya tidak menyala. Nah, pada saat proses penyalaannya itu adalah kalau kita genjot seperti ini. Nah, nggak bisa ya. Kita coba buat jalan. Sambil genjot-genjot ya. Wah. Kok nggak timbul ya? Oke, sebentar. Kita goyang-goyang ya. Mohon maaf kameranya. Bentar, ini tak taruh dulu, barangkali nanti bisa error ya. Saya numpang di motor trail. Semoga tidak jatuh. Bismillah. Kita coba hidupkan. Belum dapat pas waktu mogoknya ya. Sampai masuk ke rumah belum dapat. Belum. Mana ya? Belum mati. Malas dulu ya. Malah nggak mati ya. Ini tadi sudah saya pakai maju mundur, ternyata nggak mau mati ya Mas ya. Ternyata tidak mau mati. Cuman tadi saya buat jalan dari luar sana. Tadi kan masih hidup ya itu ya lampunya. Nah, di situ sudah mati, posisinya di luar. Kemudian saya naikkan starter ya, saya naikkan ke atas, dan di situ adalah waktu timbul sensor CKP-nya. Jadi kalau dibuat jalan seret, tiba-tiba berbet terus sampai mati. Nah, dan di situ akan timbul sensor kedipan 52 ya. Nah, jadi kalau kita matikan kunci kontak lagi, kita kontak on lagi, kedipannya itu tidak akan timbul ya. Nah, kita harus mencari buat jalan dulu, kemudian sampai berbet sampai error dulu CKP-nya, terus dia akan berkedip lagi milnya. Jadi begitu proses untuk kerusakan sensor CKP-nya itu. Nah, oke, sekarang kita langsung eksekusi saja ya. Nah, curiga saya itu yang pertama adalah di sini, ya namanya juga menduga-duga ya Mas ya. Jadi yo gak apa-apa nanti kalau salah. Nah, saya curiga di bagian kabelnya ya Mas ya. Kalau di bagian magnetnya yang terkena debu itu biasanya starterannya berat ya, berbunyi cetik-cetik doang ya. Oke. Sebentar, ini tak buka dulu bagian joknya ya. Cocok ngeflash lah. Kok peteng ya? Biar irit baterai ya. Flashnya sengaja tidak saya hidupkan.
Oke, ini sudah terlepas. Sekarang kita akan mencoba menelusuri ya. Sebentar, tak lempit dulu tripodnya. Oke, kita bantu dengan menggunakan flash. Nah ya, sebentar. Sensor CKP. Nah ini biasanya di sini ya. Biasanya di sini di bagian soketnya juga yang sering timbul permasalahan. Coba di sini kita cek. Ini tangan satu ya, kalau megang ini tangan satu mas ya. Sensor CKP. Sebentar, ini tak yang tolong cekelnya ya. Ini akan saya cek satu persatu ya. Ini saya suruh megangin istri aja wis HP-nya ini. Tolong cekel nih ya, tak goleki masalah iki lho. Aku curiga ning kabel iki. Gini. Ora iso lek tangan siji. Oke, sepertinya tidak ada bergesekan dengan bodi. Kita lepas dulu coba soketnya. Bisa dilihat indikasi pertama sudah sedikit ditemukan, yaitu adalah basah di bagian soket-soketnya ini ya. Oke, ini bisa dilihat untuk bagian soketnya ini basah ya. Terus kita coba tarik satu persatu, apakah dia ada yang putus ya. Nggak ada ya. Oke. Untuk bagian situ, kita coba menuju ke bagian sini.
Oke ya. Ya. Nah, setelah ini terlepas tadi, oke, ini setelah terlepas tadi ya, ini sudah saya coba tarik ke sana, ke dalam sana. Ini ternyata bagus ya. Biasanya yang sering putus di bagian pangkal sana ya, bagian pangkal sana, dan di pangkal soket sini. Ternyata ini aman untuk bagian soket yang perempuannya, soket yang laki-lakinya. Kemudian untuk yang soket perempuannya ini, di sini semuanya sudah saya tarik ya, dan ternyata karena minim penerangan ya Mas ya, nih bisa dilihat minim penerangan kalau kerja malam. Nah, perhatikan kabel yang warna putih hitam mengelupas ya. Coba ini ngeblur ya. Nah, ini mengelupas ya. Nah, dan juga kelihatan ini yang warna hijau juga mengelupas. Perhatikan. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah mengelupasnya kabel yang warna putih strip hitam dan juga kabel yang warna hijau ya. Ini mengelupas, dan di sini bisa dilihat untuk indikasinya itu dia bersenggolan dengan crankcase yang sebelah sini ya, bukan yang sebelah sini ya. Kalau yang sebelah sini ini dari sensor speed. Nah, ini gesek-gesekan gini dari sensor speed, karena di sini tidak ada safety-nya ya di sini ya. Nah, untuk safety-nya ini akan kita tali seperti ini, ikut di bagian gas ini ya, jadi agak naik. Nah, jadi kalau mainnya mesin naik ke atas ke bawah, dia tidak akan bersenggolan dengan ini. Dan bisa dilihat di sini ada banyak air ya Mas ya. Itu di bagian crankcase-nya ada banyak air, dan ini adalah nggak tahu entah ini selesai dicuci atau gimana ya. Yang jelas air mengantong di sini sehingga menyebabkan si soket ini lembab ya. Nah, soket kalau lembab itu Mas bisa berjamur nantinya, sehingga nanti kalau pengantarnya listrik itu dia tidak akan maksimal ya. Listrik mengantar tidak akan maksimal kalau sudah menjadi jamur. Oke, ini sudah ketemu. Kita kasih safety ya, ini ya bagian bawahnya, nanti kita juga kasih safety ya, atau ini bisa kita pakai gini saja ya. Yang penting intinya kabel sensor CKP ini tidak nempel ya. Nah, perhatikan untuk yang warna putih-putih ini adalah sensor CKP nya. Pokoknya kabel yang putih-putih, yang banyak putih-putihnya ini, dia adalah sensor CKP-nya. Kemudian untuk yang coklat strip hitam ini adalah input ya, input 12 volt. Kemudian yang kuning yang biru strip kuning ini adalah pulsernya, yang hijau ini massa. Jadi ini yang bermasalah adalah kabel massa nempel bodi, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah adalah sensor hole-nya yang kabel warna putih strip hitam ini. Atau bisa juga dia nyenggol ke massa ini, ke massa yang warna hijau, itu juga timbul masalah. Nah, itu nantinya masalahnya kalau soket lembab ini ya. Di sini kalau yang kabel putih nempel dengan massa, dia akan menjadi error juga ya. Oke, 25 menit menemani kalian semuanya. Ini mau tak sambung dulu, kemudian habis ini kita pakai jalan-jalan ya. Ntar ini mau diamankan dulu ya. Oke, ini sudah saya isolasi ya. Nah, ini sudah saya isolasi seperti ini. Kita pakai safety. Nah, ini biar nanti tidak nempel bodi ya Mas ya. Ini kita naikkan lewat depannya kabel gas ya Mas ya. Nah, jadi kita cangklongkan lewat depannya. Tadi kan lewat bawahnya ini ya, lewat bawahnya. Nah, ini kita cangklongkan lewat depannya begini. Kita pasang soketnya.
dan di sini sudah aman ya. Jadi dia tidak akan mungkin nempel bodi ya Mas ya. Nah, ini sudah aman, penampakannya seperti ini. Kalaupun digas dia tidak akan bermasalah ya. Karena ini kabel gasnya diam. Di sini diklem dan di sini juga diklem ya. Jadi kita disangsang nih ya, bahasa Jawa niku disangsang nih. Oke, ini kita juga pasang. Oke, selesai. Kita akan coba reset dulu ya. Karena ini sudah timbul kode kerusakan, kita dengan cara manual dulu ya. Manual saja resetnya. Karena di sini adalah kode kerusakan yang terjadi adalah kode kerusakan saat ini ya Mas ya. Nah, maksudnya itu setelah motor ini trouble, nah dia akan timbul kerusakan. Nah, di situ adalah tertera kode kerusakan yang terjadi saat ini. Nah, setelah kita betulkan ya, kemudian kita kunci kontak, nah kan sudah nggak kedip lagi ya. Nah, itu adalah menjadi kerusakan sejarah, yang artinya kerusakan yang sudah tersimpan di memori yang pernah terjadi ya. Nah, kalau jalan terus kemudian bermasalah mogok gitu terus timbul kedipan, nah itu adalah kerusakan saat ini ya, kerusakan yang belum dibetulkan. Kalau sudah dibetulkan kemudian kita tekan kunci kontak ya, kita tekan kunci kontak off, kemudian kita tekan kunci kontak on, nah dia tidak akan kembali berkedip ya, dia tidak akan berkedip. Itu menjadi kerusakan sejarah atau kerusakan masa lalu ya, bahasa alanya itu masa lalu ya. Nah, untuk menghapus masa lalu itu simple. Untuk bagian motor injeksi itu kita pakai hapus kode kerusakannya yang tersimpan di memori ECU-nya. Ini kabel DLC-nya ya. Guys, pakai apa Mas untuk menghapusnya? Ini pakai ini ya, pakai tembaga sepul. Nah, sebenarnya ada tadi ya, soket DLC-nya ada di sini. Cuman saya males nyarinya itu loh di tumpuan engkol-engkol. Tadi itu siang keluar, terus nggak tahu taruh mana sama anak-anak tadi. Malas nyarinya itu loh, engkolnya kan masih kotor semuanya, tapi nggak apa-apa ya, tujuannya dia cuma berfungsi sebagai menjumper ya. Nah, kita matikan dulu kunci kontak ya, kita ambil ini karena ada pendilannya itu ya, yang bagian atas ada noknya, itu kita tancapkan di bagian sisi kiri semuanya ya, semuanya sisi kiri. Nah, begini, kemudian kita coba kunci kontak ya. Nah, dia akan terbaca untuk kerusakan masa lalunya ya. Dia diingatkan, oh motor ini pernah rusak ininya ya, oh motor ini pernah rusak ininya ya, sensor ininya pernah rusak itu ya. Nah, jadi itu setelah kita jumper, memorinya akan mengingatkan kembali. Nah, bahwasanya di sini kerusakan pada 52 CKP. Oke. 1 2 3 4 5 1 2. Nah, di situ adalah kerusakan yang tadi kita betulkan di sini. Nah, untuk meresetnya gampang ya Mas ya. Ini Mas kunci kotak masih posisinya on
ya. Yes. Kita tarik 1 2 3 set ya, kita tancapkan lagi. Kita coba lihat di speedonya. Kalau berkedip, dia berkedipnya terus menerus ya, tanpa ada kedipan yang panjang, yang artinya begini ya kedipannya ya, terus menerus seperti lampu sein, itu menandakan reset memorinya atau reset masa lalunya dia berhasil ya. Nah, dia berhasil. Wes, tes ya. Berarti kerusakan yang dahulunya itu sudah dihapus, yang artinya sudah move on ya Mas ya. Nah, sekarang kita coba kunci kontak lagi on, apakah dia masih mengingat masa lalunya ya, apakah dia masih belum bisa move on. Kita coba kunci kontak. Nah ya, nah dia akan mendelik terus ya, fresh ya pikirannya, dia sudah move on dengan masalah yang lalu ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba ya, kita akan mencoba setting modenya, yaitu mode ketinggian, yang artinya mode ketinggian itu adalah mode standar pabrik ya, atau mode ketinggian yang di sini itu ketinggian rata-rata di Indonesia ya Mas ya. Artinya itu, jadi kita harus setting mode 1, yang namanya mode itu ada mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 ya. Itu yang harus disetting untuk tipe motor injeksi, terutama untuk yang injeksi lama ya, itu harus dipakai mode 1, berbeda dengan yang injeksi yang Euro 2 itu ya. Nah, untuk mode satunya kita gini. Sebentar. Ini kan posisinya masih di jumper ya, di bawah. Kita coba gas mentok. Kita gas mentok, tek ya. Ya, kita gas mentok. Tekan kunci kontak. Nah, ini. Perhatikan milnya. Nah, itu ya. Dia akan berkedip, kita lepas gas. Ya, lepas gas. Dia akan berkedip panjang 1 ya. Nah, itu ya. Berkedip pendek 1 ya. 1 jeda 1 ya. Nah, 1. Nah, di sini sudah posisi memori sudah fresh daripada masa lalunya. Kemudian kita kasih mode 1 ya, dengan standar atau dengan ketinggian rata-rata di Indonesia, yaitu berapa ya, saya lupa ya. Untuk mode 1 itu ada ketinggiannya sekian mdpl sampai berapa mdpl itu ya. Kemudian mode 2 nya berapa mdpl sampai berapa mdpl. Nah, makanya yang sering terjadi kalau motor matic dibawa ke pegunungan itu ya, atau pokoknya injeksi Honda yang series itu, yang lama itu ya, kalau dibawa ke pegunungan, dia kan perubahan ketinggian itu ya, mode ketinggian dia akan berubah, maka gasnya itu ya, motor itu terasa berat ya Mas ya, terasa berat. Nah, itu adalah yang mempengaruhi adalah suhu lingkungan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jelas mode ketinggian ya. Semakin tinggi kita ke arah pegunungan, maka suhunya akan berubah ya, pasti akan dingin, sehingga campuran bahan bakar dia tidak maksimal ya. Nah, makanya harus disetting pakai mode 2 itu ya. Nah, kalau standar kita pakai mode 4 atau mode 3, ya motornya nggak kuat ya Mas ya, motornya nggak kuat, terlalu boros ya. Nah, terlalu boros. Nah, itu justru akan lebih detailnya nanti kita akan mempelajari lagi tentang lebih dalamnya. Dan ini real ya Mas ya, real ini tanpa scanner ya, cuma berdasarkan bengkel embongan ya. Oke, terima kasih setengah jam menemani kalian semuanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih.